Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, oleh karena kasih setia dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, sehingga pada saat ini kami dapat menikmati kebersamaan kami di dalam persekutuan kami bersama dengan keluarga dalam Tuhan, dan bersama-sama kami dapat menikmati persekutuan dengan Engkau ya Allah. Kalau kami ada hingga saat ini semata-mata kemurahan-Mu, dan oleh sebab itu saat ini ya Tuhan, kami akan belajar, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan pimpin, sertai dan berkati kami. Teduhkanlah hati kami, arahkanlah konsentrasi kami untuk terus mendekatkan hidup kami dengan Engkau ya Tuhan, melalui mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap yang mendengar, urapi dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan, manusia yang lemah dan terbatas. Tuhan, kuduskan, layakkan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Allah, dan pakai hamba-Mu sesuai kehendak dan rencana-Mu ya Allah dalam anugerah Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memimpin, menyertai dan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Dan bahkan sampai pada kesempatan ini kita dapat bersekutu, memuji, mengagungkan Tuhan. Itulah kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan pada saat ini dibawa tema mengutamakan Tuhan. Sekali lagi, mengutamakan Tuhan. Semua manusia pasti mengalami yang namanya khawatir, baik akan hal yang sementara maupun yang sifatnya kekal. Banyak hal dalam dunia ini yang dapat
membuat manusia, entah yang percaya kepada Tuhan ataupun tidak, mengalami kekhawatiran. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid dan pengikutnya agar jangan khawatir, oleh karena para murid sedang dan berpeluang untuk khawatir. Ada beberapa kekhawatiran yang dilarang, yakni yang pertama, kekhawatiran yang membuat gelisah dan menyiksa, yang membuat pikiran kacau balau, terlebih yang mengganggu sukacita di dalam Allah dan mengaburkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Yang kedua adalah kekhawatiran yang membuat ragu-ragu dan tidak percaya. Ketakutan yang berlebihan bersumber dari ketidakpercayaan akan janji-janji Tuhan. Selain itu, Tuhan Yesus mengajarkan agar jangan khawatir. Ia pun memberikan alasan yang melandasinya, yakni sebagai muridnya harus mengutamakan Tuhan dalam menghadapi berbagai persoalan yang mengkhawatirkan, bahkan sangat mengkhawatirkan. Teks Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34 hari ini memberikan beberapa alasan mendasar mengapa kita sebagai gereja harus mengutamakan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa hidup lebih penting daripada makanan dan pakaian, dan hidup manusia ada di dalam kendali Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25, Tuhan Yesus yang sangat mengenal dan mengetahui apa yang sedang dan akan terjadi dengan murid-muridnya, sehingga ia mengajarkan tentang apa yang patut diprioritaskan dari hidup umatnya. Apa yang kita prioritaskan sekarang dikenankan Tuhan atau semata untuk diri sendiri yang sifatnya temporer. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga prioritas kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua adalah bahwa kekhawatiran yang berlebihan tidak berfaedah bagi hidup kita, bahkan dapat membuat kita ragu atau mempercayai janji-janji Tuhan. Dicatat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Tuhan Yesus sangat mengenal murid-muridnya, termasuk tahu akan apa yang sedang dikhawatirkan, termasuk hal yang sebetulnya dapat dianggap remeh, sederhana, dan sifatnya sementara saja. Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan agar jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh, yang dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Saat ini dunia, bahkan Indonesia, negara kita, sedang dilanda wabah coronavirus disease COVID-19 yang begitu mengkhawatirkan dunia termasuk umatnya. Virus ini telah menelan begitu banyak korban dan sangat menakutkan. Tetapi kiranya kita sebagai umatnya tetap mempercayai janji-janji Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang akan memelihara, melindungi, bahkan memampukan membuat kita tenang di dalam menghadapi keadaan yang berbahaya dan menakutkan ini. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan adalah Bapa yang setia dan mengasihi kita yang tetap percaya kepadanya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34, Tuhan Yesus secara gamblang memperkenalkan Tuhan sebagai Bapa bagi setiap orang percaya dan tetap setia mengasihi umatnya serta menjawab kebutuhan umat jika umat tetap mengutamakan Tuhan, yakni hidup kekal. Ini adalah sebuah sapaan yang menggambarkan relasi gereja dengan Tuhan yang menjadi Sang Bapa yang demikian intim. Ini adalah relasi
yang patut dipertahankan, dipelihara oleh umat ketebusan Tuhan. Oleh sebab itu, sekarang ini kita menghadapi tantangan yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Bapa kita. Dia sang pemelihara kita, dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua dalam kendali Tuhan. Itu semuanya dapat terjadi oleh karena izin Tuhan. Dan mungkin hal ini diizinkan supaya tidak ada yang disombongkan dari manusia, bahwa sesungguhnya kita hanyalah ciptaan, kita hanyalah manusia yang terbatas. Dan Tuhan mengizinkan ini supaya kita sadar dan kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa oleh karena kesombongan, oleh karena kekhawatiran kita. Kita kembali kepada Tuhan, sujud memohon pengampunan dan mohon belas kasihan daripada Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, dari beberapa kebenaran yang baru kita renungkan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Tuhan berkenan umatnya memprioritaskan hal-hal yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi prioritas kita, apa yang menjadi prioritas pribadi kita, apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan keluarga kita, apa yang menjadi prioritas di dalam tugas dan kerja kita. Pertanyaannya, apakah yang kita prioritaskan itu adalah yang dikehendaki Tuhan? Tetapi Tuhan menghendaki supaya yang kita prioritaskan itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, kesulitan-kesulitan yang dihadapi umat Tuhan yang terjadi sekarang ini, yang menakutkan, menyeramkan, bahkan mengancam, mematikan sekalipun. Jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita ragu dalam mempercayai janji-janji Tuhan, karena Dialah yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Kita perhatikan beberapa peristiwa yang terjadi menelan begitu banyak korban, tetapi kembali bahwa jika Tuhan berkenan, termasuk kepada kematian daripada orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidup berkenan kepada orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, itu pun dapat terjadi kalau Tuhan menghendaki. Oleh sebab itu, saat ini kita yang menghadapi keadaan ini, kiranya kita terus mempercayai Tuhan. Kita tetap percaya kepada janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji, Dia adalah Tuhan yang menggenapi untuk memelihara kita bahkan di dalam gelombang kehidupan dunia yang begitu menyeramkan. Tetapi oleh karena bersama dengan Dia, kita tetap tenang di dalam menghadapi semuanya. Yang berikut adalah bahwa ingatlah bahwa Tuhan itu Bapa kita. Ia setia dan tetap mengasihi kita, dan bahwa Ia akan memberikan apa yang menjadi pergumulan kita. Luar biasa. Bapak Ibu, pada bagian ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Tuhan yang adalah pencipta, Tuhan yang adalah sumber berkat, Tuhan yang adalah pemilik alam semesta ini, Dia adalah Sang Bapa yang memiliki kepedulian untuk terus memelihara umatnya, umat kesayangannya. Oleh sebab itu, apa yang menjadi pergumulan kita yang tersulit dan terberat saat ini? Mari datanglah kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang jauh, tetapi Dia adalah Tuhan yang begitu dekat, sampai kita dapat menyapa Dia Bapa oleh karena perantaraan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan, supaya kita yang dulunya jauh daripada Tuhan, tetapi dengan perantaraan iman kita kepada Yesus Kristus, kita dapat menyapa Dia Bapa, dan Dia peduli dengan hidup kita. Apa yang menjadi pergumulan kita yang terberat saat ini? Datanglah kepada Tuhan yang adalah Bapa kita. Amin.
yang terakhir adalah bahwa utamakanlah Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Dan dalam segala keadaan tetaplah percaya dan percayakanlah hidup kita kepadanya, sebab Ia hidup dan peduli kepada kita. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita sadar. Terkadang kita begitu memberikan perhatian yang besar kepada hal-hal yang sifatnya sementara sampai kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Terkadang persoalan-persoalan yang sepele, persoalan-persoalan yang kecil, tetapi itu merebut perhatian kita yang besar. Akhirnya kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, kita mengutamakan diri kita mengandalkan orang lain, kita mengandalkan apa yang kita miliki. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, utamakanlah Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam segala keadaan, baik sehat, baik sakit, bahkan dalam kedukaan sekalipun. Kita oleh karena kedekatan kita dengan Tuhan, kita dapat melihat rencana kekal Tuhan dalam hidup kita. Dan dalam semuanya itu, tidak ada yang terjadi dalam hidup kita di luar daripada izin Tuhan. Ketika kita berusaha untuk hidup dan mengutamakan Tuhan, ada begitu banyak hal yang merintangi kita, baik dari diri kita, faktor kemalasan kita, faktor kenyamanan hidup kita, faktor kesulitan. Itu terkadang merintangi kita untuk mengutamakan Tuhan. Selain daripada itu, faktor di luar diri kita, yaitu orang lain atau faktor kekacauan atau faktor di lingkungan kita, keadaan yang ada di sekitar kita, itu juga dapat membuat kita menarik perhatian kita sehingga kita lupa bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Akhirnya kita mulai mengutamakan hal lain. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Tantangan yang lain adalah dari pekerjaan iblis, setan, atau paham-paham yang dapat menggeser kita, yang dapat mengaburkan pemahaman kita sehingga kita tidak lagi mau mengutamakan Tuhan, tetapi kita mengutamakan pribadi yang lain. Nah, itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu pencipta kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu sang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, yang minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Prapaskah. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu di mana mari kita mengkoreksi diri kita, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sebab oleh karena dosa dan pelanggaran kita, oleh karena kekejian hidup kita, Yesus Kristus rela datang ke dalam dunia ini, mengorbankan dirinya untuk menggantikan saya dan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, supaya kita dapat datang kepada Tuhan, kita dapat datang menghampiri Tuhan, bahkan kita dapat menyapa Dia Bapa. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, dalam segala keadaan kita, baik dalam kekurangan, dalam kecukupan, maupun dalam kelimpahan. Andalkanlah Tuhan. Dan virus corona yang mewabah, yang menelan korban yang begitu besar ini, tetapi biarlah itu tidak membuat kita mengalami ketakutan yang besar yang dapat mengalihkan perhatian kita, apalagi membuat kita ragu dengan janji Tuhan. Ingatlah bahwa Anda dan saya percaya kepada Tuhan yang hidup, yang menciptakan alam semesta ini, yang peduli dengan hidup kita, dan Dia setia dan tetap mengasihi Anda dan saya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang memimpin kami, sehingga pada hari ini kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan berkati setiap yang mendengar dimanapun berada. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan. Jadikan kami umat-Mu ini pelaku firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.